Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yusya Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema ke-9, yaitu pos-pos distribusi zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak boleh menerima zakat. Pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi zakat ini memiliki sasaran dan tujuan tertentu, yaitu sasarannya adalah pihak-pihak yang diperkenankan menerima zakat. Sedang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu. Dan pada akhirnya distribusi zakat akan meningkatkan kelompok muzaki. Dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga tersebut. Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari 5 rukun Islam. Zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini melalui golongan tertentu sebagaimana telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat ke-60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyayang. Pada surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan pendistribusian zakat yang telah dibayarkan muzaki atau orang yang membayarkan zakat adalah kepada 8 golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima zakat. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat. 8 golongan penerima zakat. Penerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 terdiri dari 8 golongan, yakni sebagai berikut. Nomor 1, yang pertama yaitu fakir dan miskin. Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat, menurut Qardawi. Sedangkan golongan fakir dan miskin adalah golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran zakat, karena dalam Al-Quran kedua golongan ini didahulukan. Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya. Misal seseorang memerlukan 10.000 rupiah namun hanya mempunyai 7 rupiah saja. Yang kedua yaitu amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat sampai pada pembagian kepada mustahik zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat, dan penjaga harta zakat. Yang ketiga yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama fuqaha membagi mu'alaf dalam 2 golongan, yaitu yang masih kafir. Kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir diberikan kepadanya hak mu'alaf untuk menolak kejahatannya. Yang kedua yaitu yang telah masuk Islam terbagi ke dalam 4 sekelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat orang Islam yang berkediaman di perbatasan, dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat. Yang keempat yaitu rikob atau budak atau hamba sahaya. Yang kelima yaitu ghorim atau orang yang berutang.
Yang ketujuh yaitu sabilillah. Yang terakhir yaitu golongan Ibnu Sabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu ada 7 golongan. Yang pertama Bani Hashim. Yang kedua yaitu orang kaya. Yang ketiga yaitu orang-orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. Yang keempat yaitu orang yang dinafkahinya. Yang kelima yaitu orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. Yang keenam yaitu budak. Yang terakhir yaitu orang kafir. Orang kafir tidak boleh diberi zakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.